Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Teman-teman, hari ini kita ngelihat bahwa IHSG ini kayak ulet bulu ya. Dia naik turun, akhirnya untung akhirnya closing hijau. Nih kita lihat. IHSG ya, ulet bulu doang nih. Naik turun, nah begini doang. Ya membosankan sih, emang membosankan hari ini. Cuman ya kita tetap ada peluang nih. Menurut gue justru ada yang menarik buat kita pantau nih teman-teman ya. So gue cuma mau ingetin lagi bahwa IHSG masih berada di area resistance-nya dan supportnya juga ya di trendline yang ini. Jadi dia harusnya ya maksimal turun, kalau boleh dia cuma di 6.680 aja ya. Jadi jangan terlalu agresif ya. Langsung aja kita mau bahas saham nih. Yang pertama itu DRMA. Nah, DRMA ini hari ini naik. Kita mau cek nih, dia naiknya berapa nih? Hari ini naik 3,8% ya. Gue mau kasih tahu bahwa DRMA ini adalah saham yang uptrend dilihat dari Februari, tanggal 24 Februari. Dari sini deh, benar-benar fix uptrend banget di 2 Maret. Ya di 2 Maret ini uptrend banget. Terus kita ukur pakai Fibonacci, waktu itu dia turun sampai ke 38,2 ya. Rebound ini cakep banget waktu itu. Sempet juga kita udah harusnya beberapa yang take profit di sini. Oke ya, setelah itu kita ngeliat nih bahwa DRMA nge-break lagi ya. Kita lihat kan di sini ada pola cup and handle yang terjadi di sini ya kan. Cup and handle. Nge-break kan, kita ukur kan kenaikannya pakai dari bottom ke neckline. Kita tarik. Ya. Ketemulah di titik Fibonacci extension 161,8 ya. Ini dari teori Fibonacci kita udah bisa ukur nih targetnya tuh sampai mana, target price-nya sih DRMA kalau dia nge-break dari resistance cup and handle. Ya, waktu kecapai apa yang terjadi? Turun. Ya, turun. Nah, sekarang ini gua hapus. Oke. Fibonacci-nya semua hapus. Sekarang kan kita mau hitung nih penurunan dia di sini tuh masih uptrend nggak? Ya masih uptrend jawabannya, simple. Kita tarik pakai Fibo yang di sini lagi buat mengukur maksimal koreksinya dia di mana. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman udah nonton belajar Fibonacci di playlist belajar teknikal ya, ketika saham itu naik terus dia turunnya cuma di 61,8 terus dia rebound, itu strong uptrend ya. Ketika turunnya sampai 50 itu masih uptrend. 38 itu ya biasa, uptrendnya lemah, nggak terlalu kuat. Nah, ketika yang terjadi di DRMA ini ya, susah amat nyebutnya, Dharma lah ya. Dharma ini di 50 dia rebound ya, terus dikonsolidasi hari ini nge-break lagi ya. Yang mau kita lihat apakah yang terjadi di DRMA ini volumenya waktu rebound, waktu koreksi. Kita gedein ya. Nah, waktu dia turun, ini volumenya lama-lama hilang. Hilang. Rebound, naik volumenya. Koreksi lagi, hilang. Nah, terakhir baru dibanting, volumenya lumayan besar nih, 17 Mei. Makanya waktu itu banyak yang keluar nih, pasti. Nah, terus rebound, volumenya kecil, ini hilang. Ini volume lama-lama hilang nih, dikit. Ya, menurut gue ini justru yang bagus buat kita ya. Artinya mereka tuh lagi mau ngetes yang ya numpang-numpangin ini, numpang retail kecil kayak kita tuh masih ada gak sih, atau diamond hand gitu, nahannya lama ya, konsolidasi sideways begini ya, padahal dia masih uptrend nih di Fibonacci gini ya. Bagus, kita cek. Jadi boleh entry kapan dong ya kan, nanyanya gitu kan, boleh entry-nya kapan? Jawabannya kalau dia break dari sideways-nya. Terserah teman-teman. Mau tunggu dia bikin higher high dari yang di sini nih. Ini kan ada high-nya itu di 1095 ya di sini ya. 1095. Jadi kalau 1100 baru entry ya, terserah, silakan ya. Kalau misalkan kita ngeliat dari pakai ini pattern, kita ngeliat ya lebih dekat lagi ke 1 jam. Berarti kita mau ngeliat apakah di situ ada pattern buat kita entry. Nih ternyata ya ada tuh, dia bikin ascending triangle ya kan.
Ini pattern reversal nih. Terus bikinnya dari sini nih. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngeliat dari ascending triangle-nya, kalau break maka target ke 1122, 1130 lah. Ya sebetulnya targetnya tertinggi itu kalau bisa ya di 1150 gitu. Jadi entry-nya di berapa dong? Nah, tunggu break di sini. Ya. Nah, targetnya 5%. Target awalnya ya 5%, gak usah muluk-muluk. Sebetulnya target awal banget ya di 1100 teman-teman. 1100 kalau ngebreak kemungkinan besar bisa mencapai 1150, itu harusnya udah lancar jaya sampai situ. Ya. Jadi di sini stop loss-nya itu kalau dia jebol dari moving average 50, yaitu di 1040-nya. Kalau jebol. Jadi ini 1000, ini kan kita di 1070 entry ya, 1075, sorry. Tunggu dia benar break, soalnya ini high-nya itu 1070 ya, atau di 1080 biar benar-benar fix gitu ya. Terus stop loss-nya di 1030. Oke. Ini risk and reward-nya emang masih 1:1 kalau untuk target ke up and handle. Tapi di market yang masih kayak begini menurut gue ini udah cukup potensial teman-teman. Kalau misalnya kita ngeliat dari MACD ya, ini tadi gue gedein ya, ini kecilin. Kita ngeliat nih ya dari MACD, ini tuh dia masih di area plus. Lihat plus, histogram dia cuman emang minus karena dia ada penurunan banyak nih, histogramnya minus ya. Tapi ini masih di area plus, yang dimana ini masih good, masih really good gitu. Dan kalau misalnya kita ngeliat teman-teman bahwa foreign ini masih rutin akumulasi terus nih, lihat rutin akumulasi terus dari 27 April. Penurunan tetap akumulasi, turun tetap diakumulasi ya, walaupun akumulasinya emang nggak terlalu besar-besar amat gitu teman-teman ya. Jadi ini untuk Dharma ya. Dharma ini emang kalau misalkan kalian yang likuiditasnya besar jangan masuk gede-gede, ingat karena ini masih market capnya menurut gua ya value transaksinya sangat amat kecil, volumenya masih receh banget, ini 22,4 miliar doang. Jadi kalau kita masih masuk yang juta-jutaan oke lah. Tapi kalau udah yang ratusan juta atau miliaran agak ngeri, kurang liquid, takutnya bisa masuk nggak bisa keluar ya tuh. Karena yang transaksi aja ZP cuma beli 500 juta, YU 500 juta, BB 300 juta. Jadi kalau masih juta-jutaan sampai puluhan juta ya masih oke untuk beli ini ya. Stokastik bagus kan, golden cross menarik ya. Ini untuk Dharma yang lanjut lagi nih, yang pertama lagi lanjut IMAS. Nah IMAS ya, kayaknya udah kangen nih bahas IMAS. Nah gue menarik ngeliat IMAS waktu itu kan kita berharap dia turun terus. Nah ya dia turun tuh, Fibonacci, pakai Fibonacci dia RB ketahan sideways di sini. Gue udah sempet kotakin dan gue udah pantau dia sebenarnya gitu. Pengen benar-benar dia close di atas sebetulnya yang di area kotakin ini nih ya, dengan volume, catatan dengan volume. Kalau misalkan enggak ya agak kurang strong gitu ya. Tapi kalau misalkan dia ngebreak beneran, kemungkinan besar IMAS melanjutkan karena ini masih sangat uptrend banget, gila. Tapi kalau nggak ngebreak bahaya ya. Ini kotak sideways-nya dia, teman-teman perhatiin selama dia sideways ini keren-keren ya, dia naik berapa ratus persen, kita tarik sampai sini 200%, terus turunnya berapa persen ya, cuman 30-an persen ya, 27%, sorry itu ya, 30% lah, hampir 27%. Nah ini kita tarik sampai bottomnya tuh 30%. Tapi pas sudah di 30% ini jalannya tipis bergerak cuma 1%, 2%, 1%, 2%, 3% gitu doang ya. Ini kan bagus banget, ini artinya masih sangat teramat bagus ya, masih sangat uptrend. Jadi kita boleh beli kapan, pertanyaannya. Yang penting dia berhasil close di atas 2670. Kalau dia berhasil close dari high yang ini nih 19 Mei itu 2630, berarti kalau 2640 ya, di 2640 ya berhasil tuh ngebreak itu dengan volume yang gede. Wah menurut gue sih IMAS menarik banget, benar-benar menarik banget ya. Nah stop lossnya juga nggak di sini, stop lossnya kalau dia jebol lagi dari Fibo sini 7%. Tapi targetnya IMAS kemungkinan besar bisa ke 23% ya.
dengan catatan dia mesti ngebreak ini dengan volume. Stokastik udah berada di area jenuh jual ya, dan mau golden cross tuh teman-teman lihat, mau golden cross ya, ini area satunya lama-lama menipis volume ya. Ini menunjukkan emang gak ada daya, makanya kita mesti tunggu dia break dengan volume yang cukup besar baru menarik ya. Kalau MACD masih di area plus banget, namun dia masih dead cross dan histogramnya masih minus, makanya kita tungguin dulu ya, kita tungguin apakah ada momentum ke depannya untuk si IMAS ini. Nah kalau misalnya kita ngeliat nih ya ke time frame lebih dekat, apakah ada pola untuk yang menunjukkan IMAS ini layak kita entry. Kalau dari MACD udah menunjukkan tuh polanya dalam time frame 1 jam, udah menunjukkan pola naik ya, golden cross, histogram udah plus, stokastik udah golden cross ya. Kita tinggal lihat apakah ada. Oke, nah selama yang kita kotakin di sini selama time frame 1 jam, dia sebetulnya udah ngebreak nih tadi jam 3 sore ya, jam 4 diem. Nah jadi ada dua opsi, kalau kalian mau entry-nya ditunggu di 2640 boleh ya, tunggu break boleh. Tapi kalau misalkan emang ini ada artinya teman-teman bilang wah ini mau udah break ya udah beli aja di 2530 ya silakan ya, karena ini kan jatuhnya pullback ya, dia nge-break 2550 pullback ke 2530, jatuhnya pullback, dan ini ya cakep coy ya kan. Nah tapi kalau misalnya teman-teman belinya di 2530, stop lossnya nggak boleh di 2425 ya, stop lossnya harus under candle yang di sini. Ini kan ada dua candle di 2000 sini nih. Nah gini di 2300 lah stop loss. Oke. Nah itu untuk IMAS teman-teman ya. Tertarik buat koleksi IMAS? Bagaimana pendapat kalian ya? Kalau misalkan kalian ada pandangan lain ya juga boleh komentar. Lanjut ke saham berikutnya nih, WiFi. Wih, hari ini naik tinggi nih WiFi 9%-an kalau nggak salah ya, ini naik 9%-an. Oh yes, betul 9,7%. Tadi gue sempat ngeliat dikit. Waktu itu juga sempat kita pantau ya, waktu itu dia bikin sideways di sini, entry targetnya cuma jual di sini 240. Waktu itu cuma dapat berapa persen lah, dapat ya 2-3%. Habis itu dia breakdown nih. Ini kan coba ini kita tarik, ini anggap support, breakdown. Yang terjadi sekarang adalah si WiFi lagi berada di area resist yang pernah kita lalui waktu itu. Ya kenaikan dia hari ini volumenya gede, menarik. Foreign akumulasi 2,8 miliar. Stokastik juga menarik di area jenuh jual dan golden cross. MACD masih di area plus dan tapi histogramnya minus. Namun teman-teman perhatiin histogramnya ada perbaikan. Dan ini kelihatannya MACD bakalan mau golden cross. Jadi WiFi ini menurut gua ya berpotensi emang. Ya tapi masalahnya entry-nya kapan? Entry-nya ada dua opsi. Teman-teman kalau emang aliran buy on pullback ya gitu, tunggu dia pullback, maka udah pasti jangan besok langsung di HK, tunggu pullback di 218. Kita lihat nih best price-nya ya. Si WiFi hari ini di 225. Hari ini 226. Ya sebetulnya di 225 ini harganya kalian udah sama dengan mereka yang beli 3 miliar, 1,7 miliar. Tapi kalau emang benar-benar mau pullback, tunggu di moving average 20 yaitu di 2117. Tapi kayaknya susah deh ke situ. Ya. Karena strong uptrend jadinya mungkin sampai 220 juga udah agak sulit. Kayaknya nggak mungkin besok langsung merah, nggak kayaknya nggak tahu deh. Tapi intinya kalau dapat ke area 220 ya itu boleh beli gitu teman-teman. Itu boleh beli. Nah, tapi stop lossnya tetap harus siap. Sebetulnya ada sih caranya menentukan stop loss kalau kita yang buy on support. Nanti coba deh gue bagikan, teman-teman pengen nggak yang aliran buy on support, mengetahui bagaimana sih cara menentukan stop loss yang benar, bukan cuma sekedar 10%, 20%. Oh, ini last candle terakhir apa gimana? Nanti kalau teman-teman tertarik boleh komen ya. Nah, yang opsi keduanya adalah kita mesti tunggu si WiFi ini ngebreak di atas 240. Ketika dia break di atas 240, maunya dia sideways. Kalau dia nggak sideways dulu, jangan ditabrak gitu teman-teman. Jangan ditabrak. Ya, ini pandangan views pertama. Coba kita hapus. Ya, yang keduanya kita bisa ngelihat ke sini nih. Ini tuh dia kan bikin pattern. Nah, ini adalah resistnya ya. Ya udah dia lagi mau bikin cup and handle bisa jadi nih kayak gini ya.
Ini sih cuma gambar-gambar doang ya, gambar ya kan. Nah besok kalau kepentok di sini dia turun dulu begini. Kayak tadi yang gue bilang, dia mesti ngebreak dulu. Kalau bisa high-nya ini dikalahin nih 246, terus dia baru turun. Jadi nanti jatuhnya kayak gini. Waktu dia udah break, pullback. Nah ini cakep. Targetnya bisa sampai, kita tarik aja, set. Nah bisa ke 290. Bisa gak? Ya nggak tahu, bisa kali. Nah gini, ini turunin dikit. Nah ya 290 nih target kalau dia ngebreak ini. Ya kalau enggak ya lupakan, masih banyak saham. Nah menurut kalian bagaimana untuk WiFi ini, menarik gak? Nah lanjut ke saham berikutnya nih, Mapa. Mapa ini saham yang uptrend, demen ngelihatnya, demen. Kemarin gue sempat ada, cuma karena volatilitas terjadi di sini jadinya kena trailing stop nih, tapi ya dapatlah berapa persen. Nah ini kan bagus nih. Waktu itu sempat ini dari sini dia naik strong uptrend, sini dia turunnya belum sampai 61,8 udah naik ya, ditambah dia ngebreak langsung. Ini jatuhnya dia udah uptrend banget dan dia ngebreak. Nah kalau yang buy on pullback gitu ya, kita bisa nih tungguin dia pullback ke sini. Nah, tarsun dia naik lagi. Kalau pakai teori Fibonacci extension ya TP-nya bisa di 7.340 nih, sesuai di 1618 gitu ya. Apakah bisa? Ya kita lihat best price-nya nih. Kalau dia pullback ke 6250 gimana? Best price ke hari ini small akum tuh ya, best price-nya itu 6237 atau 6230 ya. Artinya sebetulnya kurang lebih di 6225 dan 6250 mereka akumulasi di area itu teman-teman. Jadi kalau misalkan besok di 6250 emang dikasih peluang ke situ teman-teman yang aliran buy on weakness atau buy on support mau entry, ya silakan aja entry. Ya, silakan aja entry. Tapi kalau gue pribadi sih gue maunya dia sideways dulu. Kalau enggak ya besok kalau bisa dia turun aja dikit ya. Karena kalau dia terlalu naik begini ya gue sih nggak bakal langsung nangkep di buy on weakness di sini, tapi pas dia 6250 mau ngeliat apakah dia ada buyer yang ngelawan biar dia bisa ngebreak lebih tinggi dari high dia hari ini di 6400. Kalau bisa maka beli itu ya, itu kalau gue. Tapi bagi pendapat kalian ya. Dan kalau misalnya kita ngelihat stokastiknya itu sebetulnya harusnya turun dulu. Ini udah di area jenuh beli coy, turun. Tapi yang masih cakep banget. Tapi kita lihat selama kenaikan dia si Mapa, foreign selalu buang barang. Nah, ini kemarin di 11 Mei itu dia buang barang 31 miliar. Ya. Tuh. Ini buang barang, hari ini aja masih buang 5 miliar. Nah, apakah kenaikan ini udah sangat jenuh untuk Mapa? Ya, kita nggak tahu. Tinggal lihat aja price actionnya gimana. Oke, nah bagikan pendapat kalian mengenai saham ini teman-teman. Nah lanjut ke saham berikutnya, Harta. Nah si Harta ini salah satu yang kayaknya bakal jadi watchlist gue yang gue incer banget. Karena dia uptrend banget ya. Sekarang uptrend banget nih kita lihat. Dan dia udah bikin pola triangle hari ini. Hari ini dia bikin triangle. Kemarin reboundnya dia tuh cakep banget, sesuai dengan trend line. Ya, dia bikin triangle. Tinggal besok breakout atau enggak. Jadi kita ngelihat nih, high dia hari ini tuh di 414. Jadi kalau misalkan besok dia ngebreak gitu ya 400 ya 16 atau 418, terlalu tipis. Nah, 418 maka menurut gua ya Harta berpotensi buat bikin higher lagi. Kita lihat dari triangle-nya aja, dalam daily itu target sampai sini 460 ya 10%. Ya enggak terlalu tinggi, IHSG lagi jenuh misalkan ya, oke turunin di sini nih 436. Ini mana ini adalah resistnya 3%, 4%, lumayan ya. Stop lossnya itu kurang lebih kalau dia ngejebol dari segitiganya atau triangle-nya, jebol ke bawah ya stop loss ya. Tapi kalau misalkan dilihat dari triangle ini maka targetnya si Harta bisa 10%.
Nah tapi kalau menurut gue sih kalau emang si harta ini koreksinya kan selama triangle kan dia low volume tuh teman-teman, perhatiin tuh, low volume MACD baru golden cross masuk area plus. Ini MACD cakep banget nih, histogram plus, golden cross di area plus, ya kan. Tinggal lihat aja apakah dia break atau enggak. Bagikan pendapat kalian tentang harta. Oke teman-teman, sekian dulu ya analisis saham kita kali ini. Mohon bantuannya teman-teman. Jika lo dirasa video ini bermanfaat, boleh di like dan di share ke teman-teman yang lain supaya channel ini makin bertumbuh ke depannya. Dan gue mau ngingetin, kalau misalnya kalian mau request saham apa yang mau dianalisa, langsung aja chat di grup Telegram boleh, atau di kolom komentar YouTube. Thank you semuanya, see you in the next video, bye bye.